Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita akan mendapat syafaat dari beliau dan bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga kita bisa ikut juga di dalam surga jannah. Jadi kesempatan ini saya gunakan untuk saya yang masih belajar. Saya bilang masih mualaf dengan Pak Ketua. Nah, jadi semoga ini menjadi introspeksi bagi saya yang dengan penjelasan dari Ustadz bahwa kita selalu menganggap bahwa apa yang kita laksanakan ini adalah sesuatu yang terakhir untuk bisa kita laksanakan, sehingga kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, sesuai dengan tema yang disampaikan kepada saya, tema takwa. Jadi memang kebetulan visi misi Masjid Al-Husna ini adalah bagaimana kita sama-sama bisa mencapai rasa takwa dan tawakal. Jadi melalui aktivitas cinta Quran, sehingga Quran menjadi pedoman di dalam hidup kita sebagai satu tujuan agar dapat wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ini sebagai misinya dari Al-Husna, sehingga ikut memberikan satu pandangan, satu tuntunan kepada para jemaat untuk menyadarkan bahwa untuk menentukan satu tujuan harus sampai suatu tujuan yang terakhir. Nah, jadi saya teredukasi jadi dengan satu ayat yang selalu saya teringat, itu adalah wama yatakila hayat Allahu makroza wa yarziku min haitsu la yatasib wama yatawakal Allahi fahuwa ya bakhliku amri likulli shay'in qadra. Mohon maaf Ustadz kalau kurang-kurang, mohon dikoreksi, tapi artinya kurang lebih bahwa apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Dan apabila kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengurus hidup kita, menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Nah, berdasarkan ayat ini ya, di surat apa itu? Ustaz, surat apa? At-Tolak ya, surat At-Tolak, dan berhubungan dengan apa yang disampaikan bahwa di dalam surat Al-Baqarah bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang percaya kepada hal yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari dua surat tersebut saya mencoba memahami bahwa apa yang kita rasakan saat ini, yang kita miliki saat ini adalah semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu banyak surat-surat yang menyatakan bahwa tiada apa yang ada di dunia ini kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan meyakini itu, maka kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takwa itu ya percaya sama yang gaib. Karena kalau kita nggak percaya sama yang gaib, kita nggak akan bisa berserah diri. Jadi dengan percaya kepada yang gaib, kemudian salat,
dan menginfakkan artinya menyisihkan ya, menyisihkan. Jadi bukan mendonasikan ya, karena kalau donasi ada milik kita. Nah, di sana dikatakan bahwa rezeki yang diberikan. Nah, rezeki itu bisa dalam bentuk yang terlihat, bisa dalam bentuk kemampuan kita. Jadi setiap manusia diberikan rezeki yang berbeda-beda supaya salah satu dengan yang lainnya bisa saling menutupi dan saling berbagi. Nah, dengan rasa takwa, dengan kita selalu percaya sama yang gaib, sholat, dan berusaha menyisihkan apa yang kita miliki, maka itu kita akan selalu mendapatkan keajaiban-keajaiban ya. Nah, begitu juga kemudian kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Tuhan akan mengurus kita. Nah, jadi dari pengalaman-pengalaman yang saya alami bahwa pada akhirnya tujuan hidup kita sebenarnya adalah bagaimana mencapai takwa itu ya, bagaimana mendapatkan rasa tawakal, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan dua perasaan itu maka secara gaib itu kita akan mengalami hal-hal yang di luar daripada perhitungan kita, di luar perhitungan kita. Tapi memang kita harus percaya, kita harus yakin sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Baqarah itu, bahwa orang yang bertakwa itu percaya sama yang gaib dan melaksanakan sholat ya, dan menginfakkan sebagian apa yang rezeki yang diberikan. Nah, jadi rezeki yang diberikan supaya tidak salah bukan berarti adalah materi-materi yang kita miliki, tetapi kehidupan yang kita miliki juga itu adalah sesuatu rezeki ya. Jadi kita mampu melakukan suatu kegiatan, mampu memasak ya, mampu bekerja dengan baik, memberikan jasa pekerjaan-pekerjaan, itu juga adalah rezeki. Nah, apabila semua itu kita lakukan dengan didasarkan kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan janjinya, Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dia selalu menepati janjinya. Nah, jadi semoga di bulan Ramadan ini ya, kegiatan-kegiatan ini akan membantu kita untuk lebih lebih mudah untuk mendapatkan rasa takwa dan rasa tawakal. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga setelah Ramadan ini ya, tentunya dengan satu perasaan bahwa mungkin Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Makanya kalau saya ingat beberapa tahun lalu, saya selalu menghitung-hitung masih berapa lama ini Ramadan. Nah, sekarang tadi diskusi dengan Pak Ketua dan Ustadz, kita jadi takut begitu Ramadan berlalu. Wah, kok Ramadan hilang, berarti kita akan meninggalkan Ramadan yang belum tentu kita raih kembali. Nah, oleh karenanya semoga Ramadan ini membawa kita kepada rasa takwa dan tawakal, sehingga kita tidak ada takut lagi, Pak. Tidak ada takut lagi bahwa hidup kita itu tidak diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang tua kita aja mengurus kita bisa sampai sebesar ini. Bagaimana kalau kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian ya, semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang dirahmati, yang terpilih menjadi orang yang takwa dan bertawakal, dan kita sama-sama bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau akan bersama kita ya, mengamankan kita. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini
yang menjadi introspeksi bagi saya, dan mohon maaf bagi saya yang masih belajar dan masih banyak harus mengetahui. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang masih belum tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.